Materi yang akan dibahas: 1. Pengertian kingdom fungi atau jamur. 2. Struktur tubuh jamur. 3. Reproduksi jamur. Terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. 4. Klasifikasi jamur. Terdapat 4 divisi. Pertama, divisi Zygomycota, kedua Ascomycota, ketiga Basismycota, dan terakhir Deuteromycota. Dan materi terakhir yang akan dibahas ialah dampak negatif fungi atau jamur. Pengertian jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur fungi bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada zigospora, ascospora, dan basidiospora. Jamur fungi hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar. Ke tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut lichenes. Menurut Ganjar tahun 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotros, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraselular ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Struktur tubuh jamur. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Di dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintan atau septa. Septa memiliki pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Reproduksi jamur. Reproduksi pada jamur terdiri atas dua, yaitu reproduksi secara generatif seksual dan vegetatif aseksual. Reproduksi generatif seksual. Biasanya jamur bereproduksi secara generatif karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan sendiri memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara generatif didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa berbeda. Hifa plus dan hifa min yang berkromosom haploid mendekat dan membentuk gametangium organ yang menghasilkan gamet. Gametangium berplasmogami, yaitu peleburan sitoplasma, dan kemudian membentuk zigosporangium dikariotik heterokarotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporangium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar yang memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Reproduksi vegetatif aseksual. Pada jamur yang uniseluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pada jamur yang multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora vegetatif. Fragmentasi hifa, pemutusan hifa. Potongan hifa yang putus tumbuh menjadi individu baru. Pembentukan spora vegetatif yang berupa sporangiospora dan conidiospora. Jamur yang telah dewasa menghasilkan spongiofor, tangkai kotak spora. Pada ujung sporangiofor terdapat sporangium kotak spora. Di dalam kotak spora pembelahan sel dilakukan secara mitosis dan menghasilkan banyak sporangiospora dengan kromosom yang haploid. Baik sporangiospora maupun conidiospora, bila jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid. Klasifikasi jamur berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya. Jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Zygomycota, divisi Ascomycota, divisi Basismycota, dan divisi Deuteromycota. Divisi Zygomycota. Zygomycotina disebut juga sebagai Decunochaetic true fungi. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti, black bread mold, atau Rhizopus sp. Divisi Zygomycotina memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat, kebanyakan hidup sebagai saprofit. Tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang hifa yang tidak bersikat dan tidak menghasilkan spora yang berflagela. Reproduksi Zygomycotina terjadi secara aseksual dan seksual. Contohnya Mucor mucedo, Rhizopus nigricans, dan Rhizopus stolonifera. Divisi Ascomycota. Ascomycotina disebut juga sebagai desak fungi, merupakan fungi yang reproduksi seksualnya dengan membuat ascospora di dalam ascus-ascus sak atau kantung atau pundi-pundi. Ascus adalah semacam sporangium yang menghasilkan ascospora. Beberapa ascus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut ascocarp atau ascoma. Ascomata dapat berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon.
contohnya Saccharomyces cerevisiae, Penicillium spp, dan Neurospora. Divisi Basic Mycota. Divisi Basic Mycota beranggotakan sekitar 25.000 spesies. Jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Walaupun sebagian jamur divisi ini dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan. Beberapa jenis Basidiom mycota lainnya juga dapat membahayakan tumbuhan. Misalnya menyebabkan kematian pada tanaman ladang. Contohnya Volvarilla volvacea, Auricularia polytricha, dan Puccinia graminis. Divisi Deuteromycota. Siklus hidup Deuteromycota pada cara reproduksi aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut konidiofor. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu dermatokinosis kurap dan panu dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Contohnya Aspergillus, Epidermophyton, dan Fusarium. Dampak negatif jamur fungi. Jamur tak hanya memiliki manfaat bagi manusia, tapi juga dapat merugikan manusia hingga merusak tanaman. Berikut ini beberapa di antaranya. Aspergillus nidulans dan Aspergillus niger adalah jenis jamur yang sering hidup pada saluran telinga tengah dan menimbulkan penyakit yang dikenal dengan otomikos. Di samping itu, jamur golongan Deuteromycete sering menimbulkan penyakit kulit yang disebut dermatomikos. Jamur parasit pada hewan contohnya adalah Aspergillus fumigatus. Jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru burung. Secara umum, penyakit infeksi karena Aspergillus dikenal dengan aspergillosis. Jamur yang menghasilkan racun. Walau banyak jamur yang enak dimakan, namun tidak sedikit pula yang mengandung racun penyebab kematian baik pada ternak maupun pada manusia. Contoh, Aspergillus flavus yang menghasilkan racun aflatoksin, Amanita phalloides menghasilkan racun valil yang dapat merusak sel-sel darah merah.